Pemirsa, usai ditangkap atas dugaan ujaran kebencian, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur berencana akan mengajukan pra-peradilan. Jalur pra-peradilan ditempuh karena kuasa hukum menilai penangkapan Gus Nur tidak sesuai prosedur. Sugi Nur Raharja alias Gus Nur berencana akan mengajukan pra-peradilan terkait dengan penangkapannya pada Sabtu dini hari. Tim kuasa hukum Gus Nur menyayangkan penangkapan terhadap kliennya yang terkesan arogan dan tidak sesuai prosedur. Pada saat proses penangkapan itu, aparat kepolisian hanya membawa surat penangkapan dan surat tanda terima barang bukti. Jadi tidak membawa surat ketetapan tersangka. Semestinya surat ketetapan tersangka itu dibawa dan ditunjukkan kepada seseorang yang akan ditangkap tersebut. Nah, itu tidak diperlihatkan. Tersangka kasus ujaran kebencian ini juga berencana akan mengajukan penangguhan penahanan usai dirinya diperiksa dan diputuskan untuk ditahan selama 20 hari ke depan. Gus Nur beralasan ia adalah tulang punggung keluarga dan pengasuh pondok pesantren. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Gus Nur ditangkap di rumahnya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Gus Nur dilaporkan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu dini hari. Ia ditangkap oleh Barreskrim Polri usai dilaporkan PWNU Cirebon atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap Nahdlatul Ulama. Polisi pun menggeledah rumah Gus Nur untuk mencari barang bukti tambahan. Saat ditangkap, Gus Nur mengaku sudah memperkirakan bahwa ucapannya dalam podcast bersama Refli Harun akan membawanya ke jalur hukum. Menurut pihak keluarga, penangkapan Gus Nur tidak lepas dari unsur politis. Putra Gus Nur menyebut perkataan ayahnya dengan kasus yang hampir serupa pernah 3 kali dilaporkan. Yang melaporkan kan orang-orang NU, Banser, Ansor. Gitu. Dan bukan pertama kalinya Gus Nur dilaporkan seperti ini. Cuma caranya saja yang berbeda. Kalau dulu cuma dikasih surat saja untuk datang ke pengadilan, diminta keterangan. Dan kalau yang sekarang langsung didatangkan ke rumahnya, langsung dikasih surat penangkapan, penggeledahan, dijemput langsung dibawa ke Jakarta, langsung gitu. Sebelum ditangkap, Gus Nur sempat mengisi kegiatan pengajian di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dilarang membawa massa pendukung ketika debat pada 10 November mendatang. Debat Pilkada Semarang hanya dilakukan sekali sebelum pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang melarang calon bupati dan calon wakil bupati membawa massa pendukung saat debat pada 10 November mendatang. Selain itu, debat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Semarang akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Massa pendukung hanya dapat menyaksikan proses debat lewat siaran langsung televisi. Hanya diikuti pasangan calon, berarti kalau di Kabupaten Semarang ada 2 pasangan calon, ada 4 orang. Masing-masing pasangan calon hanya boleh membawa 4 orang. Berarti kalau 2 pasangan calon berarti hanya 8 orang, ditambah 2 pasangan berarti 12 orang. Bawaslu 2 orang berarti 14, ditambah komisioner KPU 5 orang, hanya 19 orang. Debat Pilkada Kabupaten Semarang 2020 hanya digelar 1 kali, sehingga setiap paslon wajib memberikan solusi terkait segala permasalahan dan isu yang dilontarkan oleh panelis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Muhammad Taufik, iNews melaporkan. KPU Kota Medan terus melatih petugas pemungutan suara merekap hasil pemilihan dengan cara cepat tingkat PPK. Pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan petugas, menghemat waktu penghitungan di tengah pandemi COVID-19. Ini kan sifatnya simulasi. Puluhan panitia pemilihan suara tingkat PPK mendapat pelatihan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di TPS untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020.
Pelatihan ini digelar KPU Kota Medan yang melibatkan seluruh bagian teknis PPK di 21 kecamatan, terhubung langsung dengan KPU RI dan beberapa daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada Serentak 2020. Ketua KPU Kota Medan Agus Syah Ramadhani Udamanik mengatakan penggunaan Sirekap dalam Pilkada Medan 2020 lebih mempersingkat waktu untuk penghitungan sehingga menghindari berkumpulnya massa. Tentu pertama ini adalah rencana penerapan ini. Tentu kelebihannya ya, ini kan menggunakan teknologi ya, mengoptimalkan teknologi ya, tentu tujuannya akan lebih efektif ya, lebih efisien dan lebih sederhana ya. Ini adalah penyederhanaan penghitungan dan rekapitulasi. Namun, masih ada kekurangan dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, yaitu dalam penulisan angka 1. Jika ujungnya panjang, bisa terbaca angka 7. Begitu juga dengan penulisan tanda silang. Jika garis silang yang ditarik tidak penuh, maka bisa terbaca menjadi angka 3. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.